Mau hidup sehat tapi bingung sama berita kesehatan yang banyak hoax-nya? Cari tahu jawabannya hanya di YouTube channel Total Health. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena GERD ini sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya. Lagi kerja tiba-tiba dadanya panas, nggak enak ya. Selain itu bisa juga sakit ulu hati, mual dan lain-lain ya. Kemudian jika kita makan ya, sehabis makan jangan langsung berbaring. Harus menunggu dulu 2-3 jam sampai si ototnya itu benar-benar tertutup dengan rapat, dan kalau misalnya posisi kita berbaring, kecenderungan asam lambung itu untuk naik ya ke kerongkongan. Kemudian ada lagi untuk mengurangi stres ya, stres pemicu yang sangat besar untuk GERD ini. Jadi selain pengobatan, stres harus dikurangi. Shalom, salam hidup sehat. Berjumpa kembali dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Saya Dewardani akan memandu acara ini untuk 45 menit ke depan. Dan saat ini kita bersuka cita karena kita kedatangan satu narasumber yang akan membahas terkait dengan GERD atau sakit MAH. Nah, ini dia ya, berarti ada sesuatu di antara GERD dan sakit MAH ini, karena memang kebanyakan orang itu menganggap bahwa dua hal ini adalah hal yang sama. Nah, kita akan berbincang dengan narasumber kita, yaitu Dr. Erni Nusawakan yang akan membahas terkait dengan materi ini. Sebelumnya saya akan sapa terlebih dahulu ya pemirsa. Salam hidup sehat, dokter. Salam hidup sehat juga Dewi, dan pemirsa selamat datang di acara ini. Mudah-mudahan acara hari ini bisa menambah pengetahuan kita ya tentang MAH dan GERD. Oke, baik, terima kasih banyak dokter. Ini kita santai aja ya berbincangnya nih dokter, karena memang kita tidak pungkiri nih orang awam kebanyakan itu mengenal GERD ini adalah sakit MAH. Padahal sepertinya berbeda ya dokter ya. Boleh nggak dokter lebih menjelaskan lagi terkait dengan GERD ini apa dan sakit MAH ini seperti apa? Silahkan dokter. Oke, baik Dewi. Ya, pertama saya akan memberitahu bahwa MAH itu berasal dari bahasa Belanda ya, demah, yang artinya lambung. Jadi MAH itu artinya lambung. Kita orang Indonesia sering bilang ya, aku sakit MAH ya, aku kena MAH. Ya. Itu sebenarnya berarti dia sedang tidak nyaman atau sakit di organ lambung ya. Jadi organ MAH atau lambung itu adalah organ pencernaan bagian atas ya, yang di dalamnya ada kandungan asam lambung. Nah, itu berfungsi untuk memecah-mecahkan makanan di dalam kelompok yang lebih kecil, terus mencernanya juga ya sebelum dimasukkan ke pencernaan selanjutnya, usus kecil dan usus besar ya. Nah, ini kalau misalnya kita bilang sakit MAH, itu berarti sakitnya hanya di organ lambungnya saja ya, tidak ke organ yang lain. Sakit MAH itu ada beberapa jenis, namanya ada yang gastritis, itu karena iritasi lambung atau karena infeksi bisa. Terus gejalanya itu biasanya mual, muntah ya, atau sakit di bagian ulu hati. Terus ada juga sakit MAH yang disebabkan oleh tukak lambung atau lambungnya ada luka ya, sehingga sakit sekali, terutama setelah makan lebih sakit. Nah, kalau GERD itu berbeda dari namanya GERD, gastroesophageal reflux disease. Artinya ada reflux dari organ lambung itu, reflux ke atas ke kerongkongan, bisa sampai ke tenggorokan, sampai ke lidah ya. Kita juga bisa merasakan ada rasa pahit di lidah ya, karena asam lambung yang naik. Selain rasa pahit di lidah, kita juga bisa merasakan rasa makanan yang tadi kita baru makan ya. Kalau selain asam lambung, makanan dan minumannya naik juga. Nah, itu. Dan yang ketiga, terasa dadanya terbakar atau seperti panas.
kadang kalau misalnya orangnya stres, bukan hanya panas tapi bisa sakit dada juga, biasanya di bagian tengah dada ya. Gitu. Jadi kalau MAH itu hanya di dalam organ lambungnya saja, kalau GERD itu asam lambungnya sudah keluar dan malah naik sampai ke tenggorokan gitu. Baik, terima kasih banyak dokter. Jadi penjelasan ini ya pemirsa tadi sudah didengarkan dengan baik tentu saja apa perbedaan antara GERD dan sakit MAH. Jadi jangan nanti sedikit-sedikit mungkin bilangnya GERD padahal sebenarnya yang dirasakan adalah sakit MAH itu sendiri. Nah, ini menarik karena saya tadi melihat bahwa GERD ini rupanya bisa menyebabkan atau berakibat pada organ yang lain ya dokter ya. Bahkan sampai mungkin bisa keluar juga mungkin ya dokter, seperti muntah seperti itu juga bisa ya dok. Iya. Nah, bolehkah kita lebih dijelaskan lagi nih dok tentang penyebab dari GERD itu sendiri? Ya boleh Dewi. Jadi kalau kita makan ya, kita akan memasukkan makanan melalui mulut ya. Ya. Kemudian dari mulut itu masuk ke kerongkongan ya, atau bahasa medisnya esofagus. Sehabis dari kerongkongan itu akan masuk ke lambung ya. Di antara kerongkongan sama lambung itu ada klep buka tutup terbuat dari otot. Kalau misalnya makanannya sudah dekat dengan klep itu, dia akan membuka. Lalu makanan masuk ke dalam lambung, dia langsung akan menutup lagi supaya isi lambung itu tidak naik-naik lagi ya ke atas. Nah, kalau misalnya ada kondisi-kondisi kesehatan tertentu yang menyebabkan si otot tadi klep itu longgar ya, atau tidak menutup dengan sempurna. Jadi si asam lambungnya bisa naik lagi sampai ke atas ya, bahkan kita rasakan di lidah. Nah, penyebab-penyebab apa saja ya yang menyebabkan klep ini menjadi longgar atau tidak tertutup dengan baik ya. Yang pertama, kalau adanya tekanan perut yang terlalu besar. Yang pertama adalah obesitas ya. Di Indonesia pada saat pandemi diteliti banyak orang yang menderita GERD karena kurangnya aktivitas di luar rumah. Jadi naik berat badan, kemudian lemak di perut juga naik sehingga tekanan perut meningkat. Kemudian lambungnya bisa naik ya melewati batas otot, langsung nanti si ototnya itu menjadi kendur sehingga asam lambung bisa gampang naik ya. Selain itu, selain obesitas bisa juga karena kehamilan, karena tekanan bayi ya ke atas. Oke, selain itu kurangnya olahraga. Kurangnya olahraga, kalau misalnya kita kurang olahraga itu pengosongan lambung menjadi sangat lambat, sehingga kan biasanya pengosongan lambung itu 4-6 jam ya pas kita makan. Terus kalau misalnya belum kosong sepenuhnya, kita sudah makan lagi untuk yang berikutnya, nanti terisi sangat penuh sampai lambungnya itu tekanannya tinggi, sehingga ototnya itu tidak bisa menutup dengan sempurna, naik lagi asam lambung ya. Kemudian selanjutnya makanan atau minuman tertentu bisa memicu kelonggaran dari otot tersebut, yaitu makanan yang mengandung kapsaisin ya, yaitu cabai ya, yang pedas-pedas, merica. Kemudian juga makanan yang asam ya, biasanya didapat dari cuka atau buah-buahan asam, sejenis jeruk atau lemon. Kemudian makanan yang mengandung kafein ya, kopi, teh, kemudian coklat ya, mint juga, dan makanan yang berlemak. Ya, makanan yang berlemak itu melemahkan otot sfinkter atau klep ya. Seperti pada umumnya sih daging ya, makanan yang berminyak, kemudian keju. Nah, itu adalah hal-hal yang menyebabkan naiknya asam lambung ke atas. Ada satu lagi yaitu stres. Stres yang tinggi juga bisa melemahkan otot gitu, sehingga terjadi GERD. GERD itu ya, wah luar biasa sekali. Tadi dokter sudah menjelaskan dengan lengkap ya pemirsa terkait apa penyebab dari GERD. Kalau saya bisa simpulkan tadi sedikit dokter sudah menjelaskan, itu rupanya sepertinya karena gaya hidup yang kurang baik ya dokter ya. Iya. Dan dokter tadi juga sudah menyinggung terkait saat ini di masa pandemi, walaupun kita lagi transisi ya dokter ke arah endemi,
Tapi memang tidak dipungkiri orang-orang memang sudah jarang beraktivitas ya, entah itu karena work from home gitu ya, dan berat badan berlebih seperti saya saat ini juga gitu ya. Puji Tuhan belum ada keluhan ke arah situ, tapi ya ini rupanya naik ya dok ya di zaman pandemi saat ini. Dokter boleh nggak dijelaskan kira-kira untuk si pasiennya sendiri atau mereka yang terkena GERD ini apa sih yang biasanya mereka rasakan, dokter? Oke, jika kita mengalami GERD ya, yang kita rasakan itu yang pertama ya ada 2 gejala utama GERD ya. Yang pertama dada terasa panas ya atau terbakar. Itu karena asam lambung itu pH-nya sangat asam ya, pH 1-2 dibandingkan dengan pH-nya kerongkongan itu 7 ya, lebih basa, lebih tinggi. Jadi kalau asam itu masuk ke dalam kerongkongan yang mestinya bukan tempatnya asam, itu rasa tubuh, reaksi tubuh adalah jadi panas ya di daerah dada sini. Kemudian yang kedua gejala regurgitasi, itu adalah makanan, minuman atau asam lambung yang naik sampai ke tenggorokan. Nah itu kita bisa merasakan lidahnya terasa pahit karena asamnya sampai ke lidah, atau merasa asam juga bisa. Terus merasakan makanan atau minuman yang tadi baru kita konsumsi ya, naik lagi bisa partikel makanannya. Lalu ada gejala-gejala lain yang tidak semua orang mengalami ya, tapi bisa dialami oleh pasien yang mengalami GERD. Kalau misalnya sudah kronis, lama-lama karena asamnya ada terus di tenggorokan, bolak-balik, jadi dia batuk-batuk. Jadi radang tenggorokan terus, biasanya malam-malam mengalaminya. Kemudian ada juga yang kena ke pita suara, jadi suaranya serak gitu, lama-lama menjadi serak. Lalu gejala lainnya bisa disertai dengan nyeri ulu hati karena asam lambung meningkat. Bisa disertai juga mual kalau memang ada penyakit lambung yang mendasari juga, gitu. Baik dokter, rupanya banyak juga ya yang dirasakan oleh si penderita GERD ini. Kalau tadi dilihat-lihat, wah nggak enak juga ya. Apa yang kita sudah makan kemudian keluar kembali kan rasanya pasti akan berbeda karena sudah masuk ke lambung terlebih dahulu ya dok ya. Betul. Dan memang saya juga pernah dengar katanya sih rasanya memang panas seperti itu, pasti sangat tidak nyaman ya dok ya. Nah kalau begitu dokter kan sepertinya karena meningkat juga ya, meningkat si angka dari GERD itu, dan saya juga sering juga mendengar orang, bahkan teman saya mengeluhkan tentang GERD atau bahkan mungkin mereka pikir itu sakit mah, tapi mereka bilangnya sakit mah, padahal mungkin sebenarnya itu GERD. Jadi apakah ini berbahaya nggak dok kepada si pasien itu sendiri? Karena kalau dilihat kayaknya jadi sudah biasa gitu, karena kan memang pola hidup sekarang memang sudah buruk ya, sudah banyak yang melakukan pola hidup yang kurang baik sehingga sakit mah atau GERD itu jadi sesuatu hal yang biasa seperti itu. Nah ini berbahaya nggak sih dok, atau nanti bakal akan terjadi kematian kah kira-kira? Ini gimana dokter? Nah Dewi, memang GERD itu tidak seperti penyakit jantung ya, yang kalau misalnya diserang langsung bisa meninggal seperti itu. Tapi GERD itu punya komplikasi jangka panjang kalau dibiarkan. Kalau misalnya dalam waktu yang singkat sih tidak ada sesuatu yang fatal dapat terjadi. Tapi kalau dibiarkan selama bertahun-tahun, yang tadi saya bilang kan pH asam lambung tuh sangat asam. Masuk dia ke kerongkongan yang lapisannya itu beda dengan lapisan lambung. Jadi lama-lama kerongkongan bagian bawah itu bisa berubah ya, lapisannya itu berubah, selnya lama-lama kalau sudah bertahun-tahun bisa menjadi lesi kanker ya. Selnya berubah jadi sel-sel kanker, dan kalau dibiarkan bisa menjadi kanker esofagus seperti itu. Itu komplikasi paling parah. Terus komplikasi yang lain bisa suaranya jadi serak yang seperti tadi. Kalau misalnya kena terus dengan pita suara ya, ini sangat susah bagi yang pekerjaannya berbicara terus atau menyanyi ya. Kemudian batuk-batuk kronis, itu biasanya batuk malam hari, suka bolak-balik dia radang tenggorokan ya, karena asam lambungnya di situ terus naik turun. Itu sebenarnya lebih tidak nyaman ke kehidupan kita sehari-hari dan merusak kerongkongan kita, bahkan bisa menyebabkan kanker. Baik dokter, apakah itu akan selalu begitu, maksudnya akan kambuh terus gitu dokter si GERD ini, atau ada waktunya mungkin dia akan
sembuh dulu, kemudian nanti datang lagi. Ini tergantung apa ya kira-kira dokter ya? Nah nanti tadi yang Dewi sudah bilang ya, gaya hidup itu paling penting di penyakit ini karena penyebab utama dan pemicunya adalah gaya hidup kita ya. Yang besar pengaruhnya juga adalah stres. Kalau misalnya kita sudah mengontrol semua makanan, minuman ya, olahraga, obesitas dikontrol, tapi tingkat stresnya tinggi terus ya, maka itu akan berulang ya. Itu akan berulang kalau misalnya kebiasaan itu kita biarkan. Tapi kalau kita mengganti kebiasaan dengan kebiasaan hidup yang sehat, maka GERD itu bisa sembuh. Gitu. Oke, baik dokter. Nah, berarti ada titik terang nih kayaknya dokter ya untuk mereka yang mengalami GERD karena memang kalau dilihat atau didengar dari penjelasan dokter sangat tidak nyaman ya dan akan mengganggu juga aktivitas kita tentu saja ya, entah itu mungkin batuk-batuk seperti itu ya, mungkin abis itu radang tenggorokan, waduh pasti tidak nyaman sekali ya dok ya. Terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya. Baik, sebelum mungkin kita melanjutkan kembali nih dokter, mungkin ada baiknya kita break sebentar dulu supaya nanti kita boleh ke segmen berikutnya dan kita rasa akan lebih seru lagi ini untuk kita pembahasan berikutnya. Terima kasih ya dok ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana dulu ya, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan GERD ini. Baiklah, kita akan mendengarkan sebelumnya cuplikan sebagai berikut. Salam hidup sehat. Berjumpa kembali dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Masih bersama saya, Dewi Wardani dan juga Dr. Erni Nusawakan. Dokter, kita berbincang kembali ya. Kali ini semoga aja lebih seru karena saya semakin terbuka nih terkait dengan GERD ini. Nah dokter, menjadi pertanyaan juga buat kebanyakan dari kita, ini gimana sih dokter membedakan antara gejala orang yang sakit jantung dengan GERD? Karena kebanyakan mereka pikir mereka itu sakit jantung, padahal rupanya mereka itu sedang mengalami yang namanya GERD ini. Boleh jelaskan ya dok ya? Ya Dewi, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Untuk masyarakat pemirsa yang sedang menonton, kita harus bisa membedakan antara sakit dada yang jantung atau sakit dada karena GERD ya. Kalau sakit dada karena GERD yang seperti tadi saya bilang bahwa rasanya panas seperti membakar ya di dada. Biasanya di dada tengah atau di dada bagian bawah dekat dengan perut yang bagian atas ya. Kalau misalnya sakit jantung itu kita bisa merasakan sakitnya itu kalau bisa juga sih di tengah, bisa juga di kiri jantungnya. Sakitnya itu rasanya bukan ditusuk-tusuk ya, bukan seperti disilet juga, tapi seperti diinjak sesuatu yang berat atau ditimpa sesuatu yang berat ya. Misalnya, kamu sakit dadanya seperti apa? Aduh, seperti diinjak gajah gitu ya. Berat rasanya, terus yang berbahaya kalau misalnya sakit dadanya itu menyebar ya ke rahang, ke lengan bagian kiri, ke punggung ya, itu adalah gejala-gejala sakit jantung. Tapi kalau GERD tadi lebih ke panas di dada atau rasa seperti terbakar. Seperti itu Dewi. Baik, terima kasih banyak dokter. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada sudah mengerti ya bagaimana cara kita untuk membedakan GERD dan sakit jantung. Jadi jangan juga nanti udah panik dulu nih dok ya, tiba-tiba udah langsung aduh saya sakit jantung itu, padahal rupanya GERD ya. Walaupun kita juga jangan menyepelekan penyakit GERD ini. Tadi dokter sudah menjelaskan bahwa GERD ini pun kalau nanti lama-lama dibiarkan dan terus-menerus seperti itu akan bisa menyebabkan satu penyakit yang fatal juga ya dokter ya. Baik, selanjutnya nih dokter, pertanyaan terkait dengan jenis pemeriksaan. Apa yang harus kita periksa nih kalau misalnya kita juga mengalami gejala-gejala yang kita rasa mungkin ini GERD ini ya kali gitu kan, baru tanda kutip kita hanya menduga-duga. Ini kira-kira ada pemeriksaan yang nggak dokter? Silakan. Ya. Baik, kalau pemeriksaan yang pertama kali merasakan GERD ya, langsung periksa dulu ke dokter umum ya.
Di sana akan diberikan pemeriksaan dulu yang biasa, pemeriksaan fisik, ditanya-tanya riwayatnya. Kemudian akan diberikan obat-obatan untuk menurunkan asam lambung ya. Lalu akan dikasih juga obat spesifik untuk membantu GERD lebih menurun ya. Itu akan dikasih obat-obatan selama minimal 2 minggu ya. Terus kalau misalnya dari 2 minggu itu merasa lebih baik, mungkin akan diteruskan dulu obat-obatannya. Tetapi kalau gejalanya itu terasa terus-menerus ya, berulang-ulang, apalagi sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun, akan dianjurkan untuk diperiksa endoskopi ya. Dan endoskopi itu harus ke dokter gastroenterologi dulu atau dokter penyakit dalam ya. Jadi akan dilakukan endoskopi. Endoskopi itu dimasukkan selang yang ada kameranya ya, dimasukkan melalui mulut, masuk ke kerongkongan sampai nanti ke lambung. Akan dilihat. Karena GERD ini ada 2 jenis, ada yang erosif, ada yang non-erosif. Nah, erosif itu dia GERD dan ada lukanya ya, lukanya bisa di kerongkongan, bisa di lambung. Kemudian ada yang non-erosif. Non-erosif itu dia asam lambungnya hanya naik turun saja tetapi tidak ada lukanya. Kalau yang dianjurkan untuk endoskopi mau melihat apakah sudah ada luka atau misalnya sel-sel kerongkongan itu sudah berubah ya bentuknya. Nah, dimasukkan selang ke dalam situ terus dilihat ada luka atau tidak dan perubahan sel-sel. Endoskopi itu sudah pemeriksaan yang sangat bagus ya. Itu adalah pemeriksaan utama untuk GERD kalau misalnya tidak sembuh dengan obat. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak dokter penjelasannya. Jadi memang tes endoskopi ya, tapi harus pergi kepada dokter penyakit dalam tadi ya dokter ya, untuk mendapat rujukan kepada pemeriksaan ini. Nah dokter, banyak nih mungkin ya yang mungkin diminta untuk endoskopi, tes seperti itu, tapi takut karena nggak tahu nih nanti apa yang terjadi saat dimasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Ini dokter ada efek sampingnya nggak sih untuk tes itu sendiri? Iya, sebenarnya kalau endoskopi kan dimasukkan selang ya, dimasukkan suatu benda yang berasal dari luar tubuh kita ya, benda asing. Di situ efek sampingnya bisa terjadi infeksi kalau misalnya ada bakteri atau virus yang masuk, yang menempel di alat itu ya. Nah, tetapi untuk di rumah sakit tentunya akan steril prosedurnya ya, jadi resiko infeksi itu kecil ya. Kemudian bisa terjadi pendarahan juga kalau misalnya ada luka memang di kerongkongannya atau misalnya ada benjolan tersebut diambil ya untuk selanjutnya diperiksa ke laboratorium. Nah, itu bisa ada pendarahan sedikit. Pendarahannya itu nanti bisa jadi muntah ya, muntah mengandung darah atau bisa juga jadi ke lambung ya. Kemudian ada lagi sakit tenggorokan karena dimasukkan alat yang keras, sakit tenggorokan, terus sakit saat menelan ya, seperti itu. Oke, baik, berarti ada beberapa efek samping ya, walaupun mungkin kecil kalau misalnya kemungkinannya kalau misalnya juga berhati-hati juga ataupun dilakukan di fasilitas kesehatan yang mumpuni sehingga pasti steril juga ya, jadi infeksi dari bakteri itu mungkin akan kecil juga ya dok ya. Baik, jadi jangan takut ya pemirsa apabila juga diharuskan atau disarankan oleh dokter melakukan tes endoskopi ya, pasti juga profesional juga yang akan mengerjakannya. Baik, selanjutnya nih dokter, apabila memang sudah terlanjur mendapatkan GERD ini, bagaimana cara untuk mengobati atau bahkan merawat si GERD ini? Karena saya yakin tidak bisa langsung ini ya dok ya, nggak bisa langsung sembuh gitu ya, pasti akan ada tahap-tahapnya. Nih dokter, bolehkah kita dijelaskan bagi mereka yang saat ini juga mengalami hal yang sama yaitu GERD itu? Silakan. Oke, baik. Yang pertama adalah gaya hidup harus diubah ya. Pada saat sakit GERD tentunya dikasih obat oleh dokter ya, yang minimal 2 minggu tadi. Itu biasanya akan ada instruksinya, biasanya diminumnya 2 kali sehari, misalnya 30 menit sebelum makan. Nah itu semua harus diikuti dengan baik ya. Kemudian selain obat tersebut, hidup sehat yang harus kita lakukan nih. Yang pertama, jika obesitas diharapkan untuk lebih sering berolahraga ya, membuat keseimbangan antara makanan yang dimasukkan dan juga energi yang dikeluarkan. Lalu kemudian
olahraga juga ini, kalau misalnya olahraga intensitasnya terlalu berat, ini juga bisa membuat pengosongan lambung lebih lambat ya, sehingga asam lambung bisa naik. Jadi olahraga yang dianjurkan itu yang intensitasnya ringan atau sedang ya, seperti jogging, misalnya jalan kaki 30 menit sehari, itu sudah cukup. Kemudian jika kita makan ya, sehabis makan jangan langsung berbaring. Harus menunggu dulu 2-3 jam sampai si ototnya itu benar-benar tertutup dengan rapat, dan kalau misalnya posisi kita berbaring, kecenderungan asam lambung itu untuk naik ya ke kerongkongan. Kemudian ada lagi untuk mengurangi stres ya, stres pemicu yang sangat besar untuk GERD ini. Jadi selain pengobatan, stres harus dikurangi, kalau tidak nanti berulang-ulang terus. Dan juga hindari tadi makanan-makanan atau minuman pemicu GERD ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Ini menarik karena sebenarnya benar juga yang kata dokter katakan ya, kebanyakan dari kita mungkin punya kebiasaan yang cukup jelek, di mana setelah makan langsung tiduran ya, kaum rebahan banget gitu ya dokter ya. Jadi apa-apa, aduh males, mager, abis itu setelah makan kenyang, rasa ngantuk kan ya, kemudian langsung tidur. Padahal itu sangat berbahaya ya. Jadi itu salah satu kebiasaan juga yang bisa meningkatkan resiko kita untuk mendapatkan GERD juga. Nah ini kita perlu waspadai nih mulai dari sekarang. Nah kemudian nih stres juga nih, saya juga mau tekankan juga bahwa nggak ada mungkin orang yang tidak memiliki stres ya dokter ya, pasti punya stres, entah itu mungkin saat di sekolah atau saat bekerja, tapi bagaimana kita mengontrol si stres itu ya, supaya jangan kemudian menjadi pemicu dari GERD itu sendiri. Wah luar biasa sekali, ini kita sudah dijelaskan lebih lanjut bagaimana kita harus merubah pola hidup kita ke arah yang lebih baik ya. Jadi dokter tadi sudah jelaskan lebih lanjut terkait hal itu. Nah ini dokter yang selanjutnya nih, pertanyaan yang berikut. Tanda-tanda seperti apa sih dokter yang perlu kita perhatikan saat kita mungkin sudah mengalami atau memiliki GERD ini, dan ini sebenarnya udah bahaya nih, dan kita harus pergi untuk memeriksakan ini segera. Ini kira-kira ada nggak tanda bahayanya nih dok? Silahkan. Oke, pertama kita mengetahui GERD atau bukan ya, itu kalau kita mengalami 2 gejala tadi ya, panas dada dan ada rasa pahit atau asam di mulut ya. Itu kalau kita alami 2 kali dalam seminggu, itu sudah mengarah ke GERD ya. Jadi kalau sudah mengalami itu, periksakan diri segera ke dokter ya. Kemudian tanda-tanda lain ya, kalau misalnya GERD-nya itu berulang-ulang, ada tanda-tanda bahaya yang harus kita waspadai ya. Yang pertama, jadi susah menelan ya, karena yang tadi kerongkongan sudah berubah selnya, lama-lama dia juga jadi sempit ya. Kemudian nggak menutup juga, tapi sempit. Jadi makanan yang liquid atau yang cair sih bisa masuk, tapi kalau yang keras-keras jadi susah. Nah itu jadi satu tanda bahaya adalah susah menelan atau sakit pada saat menelan, atau rasa seperti ada yang mengganjal di tenggorokan. Kok saya makan kayaknya makanannya nggak turun-turun. Nah itu satu. Kemudian terjadi muntah darah. Kalau sudah terjadi, itu bisa terjadi kalau sudah ada luka di daerah kerongkongan ya. Luka itu menyebabkan muntah darah merah segar, atau kalau dia turun nanti ke usus, dia berubah jadi kalau kita buang air besar, buang air besarnya ada darahnya. Darahnya itu biasanya merah marun atau coklat. Nah, jadi BAB-nya warna coklat atau kehitaman sih sebenarnya ya. Kemudian ada juga batuk-batuk yang sering, ya. Terutama malam-malam. Ya. Kalau sudah terkena GERD yang kronis, yang berbulan-bulan, bertahun-tahun, rusak juga ya, pita suara rusak, jadi serak, kemudian tenggorokan jadi gampang radang, jadi suka batuk-batuk pada malam hari. Kemudian setiap malam pada saat tidur atau pas baru bangun tidur terasa kok panas ya dadanya. Jika terasa sering lebih dari 3 kali dalam seminggu, maka itu harus diperiksakan lebih lanjut ke dokter spesialis penyakit dalam ya, atau gastroenterologi. Oke, baik, terima kasih banyak dok. Jadi pemirsa sudah dijelaskan tadi oleh dokter Erni, itulah tanda-tanda bahayanya ya. Jadi jangan juga didiamkan,
udah biasa kok seperti ini. Nah, kita harus lihat dan lebih peka terhadap apa yang terjadi juga pada tubuh kita ya. Jadi jangan sampai juga nanti pada akhirnya malah merambat ke yang lain, jadi lebih rumit lagi untuk tindakan yang akan diberikan atau terapi yang diberikan oleh dokter ya dok ya. Oke, selanjutnya nih dokter, tadi dokter juga menyinggung sedikit terkait dengan makanan yang tidak dianjurkan kepada mereka yang GERD nih ya. Mungkin mereka memang doyan nih, pasti banyak juga yang doyan dengan makanan yang pedas, kemudian makanan yang asam seperti itu. Tapi sudah tidak disarankan lagi ya untuk mereka yang GERD. Bahkan yang kita sendiri yang terlalu juga yang saat ini tidak memiliki GERD pun yang terlalu pedas, terlalu asam itu pasti juga tidak akan baik untuk kesehatan kita. Nah dokter, kira-kira ada diet tertentu nggak sih yang disarankan untuk mereka yang memiliki GERD ini? Oke, jadi diet yang disarankan yang bisa menurunkan asam lambung dan gejala-gejala GERD itu yang pertama makanan yang tinggi serat ya. Seperti gandum-gandum utuh ya, kalau di Indonesia roti gandum, berasnya yang coklat atau beras merah ya, mengandung serat yang tinggi dan lemak yang kurang ya. Jadi tidak akan terjadi peningkatan asam lambung dan juga ototnya akan tetap kuat gitu. Kemudian makanan yang buah-buahan yang berair ya, seperti semangka gitu yang mengandung banyak air, itu membantu kalau misalnya kita lagi ada gejala GERD, membantu menurunkan nyeri dan juga asam lambungnya akan turun kadarnya. Kemudian makanan, kalau misalnya kita sedang mengalami GERD, boleh juga minum jahe ya, air jahe. Itu dianjurkan karena memang jahe punya zat-zat untuk menurunkan asam lambung seperti itu. Oke, terima kasih banyak dokter. Wah, jadi kita lebih mengerti lagi nih sekarang pemirsa terkait dengan diet apa yang disarankan untuk mereka yang dengan GERD atau bahkan untuk menurunkan resiko juga ya. Tadi disebutkan juga roti gandum. Wah, di Rumah Sakit Advent Bandung ada ya dok ya roti gandum. Jadi ini luar biasa sekali. Oke, terima kasih banyak dokter. Ini semakin menarik, tapi sepertinya kita harus break dulu ya dokter ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, jangan beranjak dulu ya, jangan kemana-mana dulu karena kita akan melanjutkan kembali ke segmen berikutnya, tapi kita akan melihat cuplikan berikut ini. Shalom, salam hidup sehat. Berjumpa kembali dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Masih bersama dengan saya, Dewi Wardani, dan juga Dr. Erni Nusawakan. Kita masih membahas terkait dengan GERD ini. Nah dokter, kita sekarang akan membahas terkait dengan mitos dan fakta nih dokter. Kita akan bermain sedikit dengan mitos dan fakta ini karena kebetulan banyak juga isu-isu kesehatan yang harus diluruskan nih dok. Jadi nah ini karena terkait GERD ada beberapa hal yang pernah atau sering juga didengarkan oleh masyarakat. Nah ini mitos atau faktanya nanti boleh dokter yang jawab ya dok ya. Kemudian nanti boleh dijelaskan sedikit apabila itu mitos atau itu fakta ya dok ya. Yang pertama dokter, mitos atau fakta GERD sama dengan MAH. Nah, ini itu mitos ya, karena kalau MAH yang seperti tadi saya bilang, MAH itu penyakit yang di daerah lambungnya saja, sedangkan GERD asam lambungnya itu naik ke kerongkongan. Jadi mitos. Mitos ya, baik. Tadi sudah dijelaskan juga ya pemirsa, mungkin yang terlambat melihat ya saat ini, boleh melihat lagi nanti di segmen pertama itu dokter sudah menjelaskan secara detail apa itu GERD dan apa itu sakit MAH. Sudah dibedakan di situ. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya dok, GERD bisa berkembang menjadi kanker. Ini mitos atau fakta dokter? Itu fakta ya Dewi. Tetapi berkembang menjadi kankernya itu bisa memakan waktu lama, bahkan bertahun-tahun, jadi tidak langsung ya. Makanya kita harus menjaga tubuh kita agar tidak terjadi perubahan sedemikian rupa sehingga menjadi kanker. Fakta. Fakta, baik. Yang
Tadi itu berarti GERD itu memang bisa berkembang menjadi kanker, hanya prosesnya itu memakan waktu yang cukup lama ya dok ya. Karena itu sebaiknya memang sebelum dia menjadi kanker, kita boleh nih mencegah ya, menurunkan resiko itu dengan melakukan perubahan pola hidup sedini mungkin. Selanjutnya nih dokter, ini yang menarik, GERD adalah penyakit keturunan. Nah ini dokter, mitos atau fakta dok? Nah ini tergantung ya penyakit apa yang diderita ya. Kalau secara genetis sih tidak ada, kecuali dari lahir memang ada penyakit esofagus ya, atau kerongkongannya memang ada kelainan ya, atau lambungnya itu terlalu ke atas sehingga dia menekan otot diafragma di atas ya, kemudian jadi longgar ototnya. Tetapi kalau keturunan sih secara genetika tidak. Kalau ada penyakit dari lahir, penyakit kerongkongan atau penyakit kelainan anatomis itu bisa terjadi. Baik, terima kasih dokter. Wah, ini lebih menarik lagi sekarang. Nah, ini mitos atau fakta dokter, puasa memperburuk GERD. Nah, ini gimana dokter? Pada saat kita puasa, itu tidak ada makanan yang masuk ya. Jadi, lambung itu sebenarnya tidak mensekresi lebih banyak asam. Kecuali kita punya penyakit-penyakit lambung ya. Misalnya gastritis atau yang lain, sudah iritasi lambungnya, tidak dimasuki makanan maka akan sakit ya. Tetapi kalau misalnya kita tidak punya penyakit lain, penyakit lambung yang mendasari, maka puasa itu tidak apa-apa ya, tidak memperburuk keadaan orang yang GERD. Ya, jadi itu mitos. Itu mitos ya dokter, terima kasih. Bahkan mungkin ini malah baik ya apabila memang tidak ada kondisi yang lain ya selain GERD itu sendiri. Oke, terima kasih dokter. Selanjutnya dok, GERD harus makan sedikit tapi sering apabila seseorang itu memiliki GERD. Nah ini mitos atau fakta ini dokter? Nah itu jadi gini, kalau lambung itu kapasitasnya ada 0,8 sampai 1,5 liter ya. Kalau kita sekali makan misalnya lebih dari 1,5 liter, maka lambung akan sulit memprosesnya, malah dia terlalu regang sehingga ototnya lemah sehingga asam lambung naik gitu ya. Tapi kalau misalnya pada kita sedang sakit GERD ini, yang penting makannya itu tidak lebih dari segitu ya, tidak sangat banyak sekali makan. Kalau misalnya memang tidak ada selera makan sama sekali, itu baru boleh makannya sedikit-sedikit tapi sering ya, untuk mengurangi si isi lambung itu terlalu banyak. Tapi kalau misalnya tidak ada keluhan susah makan, makannya seperti biasa saja gitu. Oke, baik. Selanjutnya dokter, mitos atau fakta, GERD ini tidak mempengaruhi kualitas hidup. Nah, ini gimana dokter? Itu mitos ya, mitos, karena GERD ini sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya. Lagi kerja tiba-tiba dadanya panas, nggak enak ya. Selain itu bisa juga sakit ulu hati, mual dan lain-lain ya. Ini adalah mitos karena GERD itu sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Oke, baik. Selanjutnya nih dokter, ini menarik karena dikatakan GERD ini hanya menyerang orang dewasa. Nah ini mitos atau fakta ini dokter? Ini adalah mitos juga Dewi ya, karena GERD bisa juga menyerang anak-anak. Ya seperti yang tadi saya bilang, kalau memang ada kelainan anatomis di esofagusnya atau di otot tadi yang buka tutup, itu ada kelainan anatomis, bisa ya terjadi pada anak-anak. Ada juga penyakit autoimun ya, namanya skleroderma. Itu kolagen banyak terbentuk, termasuk terbentuk di otot-otot itu ya yang membuka tutup lambung, sehingga menumpuk di situ, asam lambungnya jadi bisa naik. Ya, itu bisa terjadi kepada semua orang, tapi lebih banyak kepada orang-orang dewasa ya. Oke, baik dokter. Berarti ada kemungkinan memang itu akan bisa terjadi kepada anak-anak juga ya dok ya? Iya. Berarti ini mitos karena tidak hanya menyerang orang dewasa nih pemirsa. Oke, selanjutnya nih dokter, tidur dengan bantal dapat mengatasi gejala GERD. Nah ini dokter, mitos atau fakta dok? Fakta ya. Asal tidurnya jangan segera setelah makan ya Dewi. Oh, iya. Seperti yang tadi dokter jelaskan ya. Iya, jadi kita tunggu dulu 2-3 jam setelah makan baru boleh berbaring. Nah, kenapa posisi
kita taruh bantal 1 atau 2 dapat mengurangi GERD ya, itu sebenarnya hanya karena posisi saja ya, posisi yang mendekati posisi duduk dapat membantu supaya asam lambung itu tidak naik ke kerongkongan, itu saja. Oke, baik, terima kasih banyak dokter. Selanjutnya nih dok, diet tidak terlalu berpengaruh pada GERD. Wah, ini dokter, mitos atau fakta nih dok? Ini super mitos ya. Super ya dok ya, bahkan karena salah satu penyebab utama dari gaya hidup adalah makanan ya dan minuman yang dikonsumsi. Jadi yang seperti saya bilang ya, jenis-jenis makanan itu yang tadi yang harus kita hindari ya kalau misalnya kita ada kecenderungan untuk penyakit GERD. Oke, baik, selanjutnya nih dokter. Tadi dokter udah bilang bahkan super mitos nih, berarti memang diet ini pengaruhnya besar sekali ya untuk kita bisa mengatasi si GERD ini sendiri atau bahkan mencegah terjadinya GERD pada diri kita. Oke, selanjutnya dokter, jahe. Nah ini jahe, mitos atau fakta nih dok, bermanfaat untuk mengurangi keparahan dari GERD itu? Jahe itu, ini fakta ya. Jahe itu mempunyai properti atau zat yang dapat menurunkan kadar asam lambung. Jadi sangat membantu supaya asamnya tidak naik-naik ya ke atas gitu. Oke, baik, selanjutnya nih dokter, mitos atau fakta GERD menyebabkan kematian mendadak? Aduh, silahkan dokter. Ya, ini adalah mitos ya, mungkin orang membuat mitos ini mungkin dikira gejalanya karena mirip sakit jantung ya. Tetapi kalau ini tidak menyebabkan kematian yang mendadak. Kadang-kadang sih asam lambungnya bisa sembur-sembur ke atas, bisa ada yang sedikit masuk ke paru-paru ya. Tetapi itu tidak menyebabkan akibat yang langsung fatal, bisa langsung meninggal saat itu juga tidak. Tetapi bisa menyebabkan kerusakan ya, kerusakannya nanti berbulan-bulan atau bertahun-tahun kemudian. Oke. Baik, selanjutnya nih dokter, mitos atau fakta GERD bisa memicu asam lambung? Nah, ini dokter. Oke, jadi asam lambung ya, memang asam lambung tuh memang cairan yang ada di lambung ya. Jadi bukan GERD-nya yang memicu asam lambung ya, itu hanya asam lambung yang keluar ke atas lagi ke kerongkongan kembali gitu. Jadi penyakit GERD ini tidak memicu asam lambung ya, tapi kalau kita sakit asam lambung atau misalnya punya iritasi di lambung, bisa dua-duanya dirasakan. Jadi sakit juga di lambungnya, lalu asam lambungnya naik ya, GERD juga, MAH juga gitu. Itu bisa. Tapi penyakit GERD ini tidak menyebabkan asam lambungnya naik atau apa enggak. Ini hanya kelemahan saja di otot. Oh, baik, terima kasih dokter. Jadi pencerahan juga bagi kita semua ya dokter ya. Jadi kita bisa membedakan nih. Selanjutnya dokter, untuk mitos dan fakta yang terakhir. Nah, GERD ini jika dibiarkan nanti akan sembuh juga. Nah ini dokter, gimana dok? Mitos atau fakta nih? Jadi dibiarin aja nanti juga sembuh sendiri kok gitu. Waduh, ini kalau dibiarkan saja tanpa merubah gaya hidup sih tidak akan sembuh sih ya. Jadi ini adalah mitos ya. Kita itu harus berusaha untuk hidup lebih sehat sehingga GERD itu tidak terjadi lagi seperti itu. Gaya hidup sehat yang baik ya, seperti yang kita sudah tahu ya, 10 hukum kesehatan ya, hidup sehat ada singkatannya. Itu harus dilakukan semuanya ya. Misalnya sudah tidak stres tapi makannya tidak benar, atau misalnya kurang olahraga ya, tapi hatinya senang terus. Semuanya tidak boleh ada yang naik, ada yang turun, semuanya harus dijalankan. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Ini menarik sekali, kita sudah bermain mitos dan fakta ini ya. Jadi pemirsa di rumah, kita sudah mengetahui ya mana yang mitos, mana yang fakta. Jadi mulai dari sekarang, apabila ini sudah tahu, nah kita bisa lakukan nih, terutama untuk mereka yang mungkin mengalami keluhan yang sama ya untuk penyakit GERD ini. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa juga jadi satu tambahan pengetahuan sehingga bisa di-share atau dibagi juga kepada orang lain. Nah dokter, sebagai penutup nih dokter, bolehkah diberikan closing statement kepada pemirsa yang saat ini menyaksikan agar mereka juga mengetahui nih apa yang harus dilakukan atau bagaimana untuk si GERD ini sendiri? Silahkan dokter. Baik, terima kasih Dewi. Jadi GERD itu adalah penyakit ya, penyakit kelemahan otot pada
klep yang menghubungkan esofagus dan juga lambung ya. Penyakit ini menyebabkan kita mengalami 2 gejala, yaitu panas pada dada atau dada terasa terbakar, dan satu lagi terasa pahit atau asam di lidah, atau bahkan makanan dan minuman yang kita konsumsi pun bisa terasa gitu. Nah, kita juga bisa, pemirsa di rumah, kalau mau mengecek apakah punya GERD atau tidak, bisa dicari di internet ya, ada kuesionernya. Kuesionernya namanya GERD-Q ya, GERD-Q. Itu bisa, ada nilai-nilainya. Kalau misalnya kurang dari 7 itu berarti kemungkinan bukan GERD gitu ya, tapi kalau lebih dari situ kemungkinan GERD. Kalau misalnya kita sudah mengalami GERD ya, konsultasikan dengan dokter dan ikuti obat-obatan yang diberikan ya. Selain itu, faktor yang paling utama adalah hidup sehat ya, karena itu adalah penyebab utama terjadinya GERD pada saat ini ya. Pada saat pandemi di Indonesia meningkat, bahkan di dunia juga meningkat. 15% populasi di dunia itu mengalami GERD ya, bayangkan saja. Nah, gaya hidup sehat ini yang harus kita pertahankan agar supaya GERD itu tidak terulang-ulang lagi dan bisa menyebabkan komplikasi yang serius seperti itu. Jadi kita terberkati karena Tuhan sudah memberikan ya ilham kepada hambanya, dan juga kita sudah diberitahukan untuk melakukan 10 hukum kesehatan itu ya, yaitu hidup sehat. Marilah kita semua melakukannya dengan baik agar kita terhindar dari penyakit GERD. Oke, terima kasih banyak dokter, rangkumannya ya itu luar biasa sekali, sangat bermanfaat untuk kami semua. Saya pribadi juga sangat terberkati dengan apa yang dokter tadi sampaikan. Terima kasih banyak dokter, semoga sehat terus dan jangan bosan untuk jadi narasumber kami ya dok ya. Siap Dewi. Oke, baik, terima kasih dokter. Pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih tetap bersama-sama dengan Rumah Sakit Advent Bandung dalam acara Bincang Sehat ini. Kami berharap bahwa apa yang tadi disampaikan oleh dokter Erni ini bisa menjadi satu manfaat untuk kita semua, dengan harapan kita bisa merubah pola hidup kita apabila pola hidup kita kurang baik ke arah yang lebih baik, lebih sehat, sehingga kesehatan menjadi bagian kita semua. Terima kasih banyak, saya undur diri dan tetap bersama dengan Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Salam hidup sehat.